Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Yang terhormat, Ibu Igusti Ayu Sridiana Putri SKM MPH dan Ibu Cokorda Dewi Widya Hanasundari SKM MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Dan yang kami banggakan, teman-teman mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes dan Pasar. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan materi terkait moral, norma, dan etika. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, adapun nama kelompok kami, yang pertama ada Igusti Agung Diah Utari dengan NIM 107, yang kedua ada Niluh Putu Arya Erikatanya dengan NIM 109, yang ketiga ada saya sendiri, Komang Diatriasa Pakertini Luih dengan NIM 114, dan yang terakhir ada Wayan Ayu Ekananda dengan NIM 127. Baik, saya akan memulai presentasi dengan membawakan topik mengenai moral. Jadi kata moral berasal dari kata Latin, yaitu mors, yang artinya kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, yang kemudian berarti kaidah-kaidah tingkah laku. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral memiliki beberapa arti, yaitu ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak budi, budi pekerti, dan susila. Kemudian dapat berarti juga menjadi kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan juga dapat berarti sebagai isi hati atau keadaan perasaan. Nah, istilah moral itu sendiri dapat diartikan sebagai ukuran-ukuran yang menentukan benar atau salah atau baik buruknya yang berlaku di masyarakat secara luas. Nah, moral itu berkaitan dengan moralitas, di mana moralitas adalah sopan santun atau segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket. Moralitas dapat berasal dari sumber tradisi atau adat, agama, atau sebuah ideologi atau gabungan dari beberapa sumber. Nah, fungsi dari moral itu sendiri adalah untuk memberi pedoman pada tindakan manusia agar selalu dalam koridor kebenaran. Nah, adapun kaidah dasar moral yang menurut Beauchamp-Childress, untuk mencapai suatu keputusan etik diperlukan dasar moral atau moral principle dan beberapa jalan di bawahnya. Keempat kaidah dasar moral tersebut yaitu prinsip otonomi, prinsip beneficent, prinsip non-maleficent, dan prinsip justice. Di mana prinsip otonomi itu sendiri adalah prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien atau the rights to self-determination. Kemudian prinsip beneficent merupakan prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. Selanjutnya ada prinsip non-maleficent, di mana prinsip ini berarti prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Yang terakhir ada prinsip justice, yang merupakan prinsip moral yang mementingkan fairness atau keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya. Baik, materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu faktor penentu moralitas dan jenis-jenis moralitas. Menurut Sumaryono dalam Abdul Qadir Muhammad 1995 mengemukakan ada 3 faktor penentu moralitas perbuatan manusia, yaitu ada motivasi, tujuan akhir, dan lingkungan perbuatan. Yang pertama itu motivasi. Motivasi adalah hal yang diinginkan oleh pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Jadi motivasi ini dikehendaki secara sadar sehingga menentukan kadar moralitas perbuatan. Dan yang kedua ada tujuan akhir. Tujuan akhir ataupun sasaran adalah diwujudkannya perbuatan yang dikehendaki secara bebas. Moralitas perbuatannya ada dalam kehendak. Perbuatan ini menjadi objek perhatian kehendak, artinya memang dikehendaki oleh pelakunya.
Dan yang ketiga ada lingkungan perbuatan. Lingkungan perbuatan itu pada prinsipnya manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa memiliki sikap yang baik. Namun dalam perjalanan hidupnya akan mengalami suatu proses terkadang di atas ataupun di bawah. Sehingga manusia itu akan terjerumus ke dalam perbuatan tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan demikian, manusia yang masih memiliki akhlak yang baik dapat dikatakan masih memiliki moral yang baik. Dalam tataran terminologi agama dan filsafat, orang yang memiliki moral yang baik sering diartikan dengan kalimat masih memiliki moralitas yang baik. Lalu ada jenis-jenis moralitas. Yang pertama itu menurut Liliana Tujasaputro. Moralitas itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama moralitas intrinsik dan yang kedua moralitas ekstrinsik. Nah, yang dimaksud moralitas intrinsik di sini adalah berasal dari manusia itu sendiri, sehingga perbuatan manusia itu baik buruk, terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada. Moralitas intrinsik ini sesungguhnya terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada moralitas ekstrinsik. Moralitas ekstrinsik yaitu penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah ataupun larangan. Moralitas yang bersifat ekstrinsik ini merupakan realitas bahwa manusia itu terikat pada nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan dalam kehidupan bersama. Lalu ada menurut Immanuel Kant, yaitu moralitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama moralitas heteronom dan moralitas otonom. Yang dimaksud moralitas heteronom adalah sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan, bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri. Misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkan, ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas kewajiban itu sendiri. Lalu yang kedua ada moralitas otonom. Moralitas otonom itu adalah kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai sesuatu yang dikehendaki sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik. Di dalam moralitas otonom ini, orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkan, melainkan lantaran takut pada penguasa. Karena itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik. Oke. Selanjutnya ada norma. Norma adalah aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar atau salah. Norma juga bisa diartikan sebagai kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Menurut isinya, norma mempunyai dua maksud, yaitu perintah dan larangan. Selanjutnya ada macam-macam norma. Secara umum, kita dapat membedakan dua macam norma, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma umum ada 3 macam, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Yang dimaksud norma sopan santun adalah norma yang mengatur pola, perilaku, dan sikap lahiriah. Misalnya tata cara bertamu, duduk, makan, dan minum. Norma sopan santun ini lebih menyangkut tata cara lahiriah dan pergaulan sehari-hari. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum yaitu norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Norma hukum ini lebih tegas dan pasti karena dijamin oleh hukuman terhadap pelanggarnya. Dan yang ketiga ada norma moral. Norma moral adalah aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma moral ini mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Norma moral ini menjadi tolak ukur yang dipakai oleh masyarakat untuk menentukan baik buruknya manusia, bukan kaitannya dengan tua ataupun jabatan, kaitannya dengan status sosial dan sebagainya. Lalu ada norma khusus.
Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kehidupan dan kehidupan yang khusus. Contohnya itu ada bermain olahraga. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan subbab dari etika. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani secara etimologi yang berarti etikos yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti benar salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindak-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis etika. Etika terbagi menjadi dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan secara etis, teori-teori etika, dan juga prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum biasanya dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang biasanya membahas mengenai pengertian atau teori umum. Yang kedua ada etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khusus, yaitu bagaimana mengambil sebuah keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan juga fungsional dari suatu organisasi, atau dapat juga sebagai seorang profesional untuk bertindak etis yang berlandaskan teori-teori etika dan juga prinsip-prinsip moral dasar. Etika khusus ini masih dibagi lagi menjadi etika individual dan juga etika sosial, di mana etika individual terkait dengan sikap atau kewajiban yang terkait dengan diri sendiri, dan etika sosial adalah terkait dengan interaksi sosial yang terbentuk antara individu satu dan juga individu yang lainnya. Next. Selanjutnya ada perbedaan etiket dan juga etika. Kata etika dan juga etiket sering dianggap sebuah kata dengan makna yang sama. Namun sebenarnya etika dan etiket memiliki sisi yang berbeda. Etika adalah moral dan etiket biasanya disebut sebagai sopan santun atau tata krama. Selain itu, terdapat 4 sisi berbeda dari etika dan etiket, seperti yang pertama, etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Sedangkan etiket lebih menyangkut cara atau tata cara suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia. Yang kedua, etika selalu berlaku baik kita sedang sendiri maupun bersama dengan orang lain. Sedangkan etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri atau ada orang lain di sekitar kita. Yang ketiga, etiket bersifat absolut, sedangkan etiket bersifat relatif. Selanjutnya, etika memandang manusia dari segi dalam, sedangkan etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja. Dan yang terakhir, etika merupakan biasanya dilakukan oleh orang etis yang tidak mungkin bersifat munafik, sebab orang yang bersifat etis pasti adalah orang yang benar-benar baik atau sungguh-sungguh baik. Dan etiket adalah orang yang berpegang pada etiket atau bisa juga disebut dengan bersifat munafik, di mana orang tersebut bisa saja memiliki sifat yang munafik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mulai membahas sebab asas-asas etika medis. Dalam perkembangan zaman telah melahirkan asas-asas etika medis kontemporer yang meliputi, pertama ada asas menghormati otonomi pasien atau principle of respect to the patient autonomy, adalah hak otonomi pasien adalah hak pasien untuk mengambil keputusan dan menentukan sendiri tentang kesehatan kehidupan dan secara ekstrim tentang kematiannya.
Pasien memiliki kebebasan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh dokter dan memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri, sehingga perlu diberikan informasi yang cukup. Kedua, ada asas keadilan atau principle of justice adalah asas keadilan lahir dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang adil, karena kesehatan adalah hak yang sama bagi setiap warga negara. Ketiga, ada asas tidak merugikan atau principle of not malfeasance adalah dokter atau tenaga kesehatan berlandaskan pada primum non nocere atau first of all do not harm, tidak melakukan tindakan yang tidak perlu, mengutamakan tindakan yang tidak merugikan pasien, serta mengupayakan risiko fisik, risiko psikologis, maupun risiko sosial akibat tindakan tersebut seminimal mungkin. Next. Yang keempat, ada asas kejujuran atau principle of federancy. Adalah tenaga kesehatan hendaknya mengatakan hal yang sebenarnya secara jujur akan apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan, serta akibat atau risiko yang dapat terjadi. Yang kelima, ada asas kerahasiaan atau principle of confidentiality. Dokter atau tenaga kesehatan harus menghormati kerahasiaan pasien, meskipun pasien tersebut sudah meninggal dunia. Yang terakhir ada asas manfaat atau principle of benefits. Benefits adalah semua tindakan yang dilakukan terhadap pasien harus bermanfaat bagi pasien guna mengurangi penderitaan atau memperpanjang hidupnya. Next. Selanjutnya ada subbab hubungan moral, etika, dan norma. Moral adalah suatu konsep nilai, sedangkan etika merupakan suatu konsep perilaku. Konsep nilai yang melandasi konsep perilaku sehingga terjadi perilaku. Dengan adanya kesadaran beretika, manusia secara sadar maupun tidak sadar akan mematuhi norma-norma tersebut. Dan sikap yang bermoral mencerminkan implementasi norma dalam masyarakat berjalan dengan baik. Next. Baik, untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi pada penyaji yang sudah menyampaikan materi secara dengan baik. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam hal penyampaian materi. Semoga materi tadi dapat dimengerti. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.